Shalom Sobat STTII, kembali lagi bersama kami di dalam program renungan STTI Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan renungan untuk kita semua dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pada ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus meninggalkan kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Jika kita bisa melihat di dalam teks ini, nampaknya ada konflik yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Kalau kita bisa melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-18, kita bisa melihat bagaimana ternyata kota Korintus adalah kota yang sangat strategis, di mana ternyata di sana juga ada menjadi sebagai pusat perdagangan dan ada banyak pengajaran-pengajaran di sana. Tetapi bersyukur bahwa Paulus dapat memberitakan Injil di sana untuk orang-orang non-Yahudi dan juga orang-orang Yahudi. Dan di dalam pengajarannya, Paulus memberikan tentang apa maksud dari Injil Kristus itu sendiri. Namun ketika Paulus pada akhirnya pergi meninggalkan kota Korintus dan melakukan perjalanan misi keduanya di Efesus, Paulus mendapatkan informasi dari keluarga Chloe tentang perselisihan di antara jemaat Korintus. Dan di sini kita bisa mengidentifikasi apa masalah yang terjadi di jemaat Korintus, yaitu adanya penggolongan-penggolongan antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain, sehingga hal ini membuat sebuah konflik yang berdampak pada perpecahan secara internal di dalam jemaat Korintus. Oleh sebab itu, meskipun Paulus pada waktu itu sedang berada di Efesus, tetapi kasihnya kepada jemaat Korintus tidak pudar. Melalui suratnya, ia mengirimkan terkait dengan nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus yang pertama ini. Dikatakan di sini, tapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata. Pada waktu itu karena adanya pengajaran-pengajaran baik dari luar maupun dari teman-teman Rasul Paulus, dari rekan-rekan sekitar Rasul Paulus terhadap jemaat di Korintus, pada akhirnya jemaat Korintus mengalami yang namanya perubahan paradigma. Tolak ukur mereka bukan lagi kepada apa isi dari pengajaran, tetapi siapa yang memberitakan pengajaran itu. Makanya di sini terdapat golongan-golongan yang dapat diidentifikasi sebagai rekan sekerjanya Paulus, yaitu Apolos, Kefas, dan lain-lain. Dan pada akhirnya, karena paradigma mereka, karena sumber acuan mereka tidak lagi mengacu kepada isi dari pengajaran tentang Kristus itu sendiri, membuat mereka menjadi berpecah karena adanya konflik itu. Namun, karena kasih Kristus yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ia mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ini merupakan kasih dari Paulus untuk mengingatkan jemaat di Korintus. Kamu saudara-saudara ini dapat kita identifikasi terdiri dari baik pria maupun wanita, tidak ada tanpa terkecuali bahwa mereka itu harus seia sekata. Karena pada dasarnya di dalam ayat 13 bahwa tidak ada Kristus terbagi-bagi, tidak ada Kristus lain, hanya ada satu Kristus, yaitu Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk manusia. Dan bahkan Paulus di sini menjelaskan bahwa tubuh Kristus itu hanya ada satu. Melalui perkataan dia, pernyataan dia, melalui pertanyaan dia, adakah Kristus terbagi-bagi? Ini merupakan salah satu pengajaran dari Paulus bahwa orang-orang percaya dalam satu komunitas tertentu adalah tubuh Kristus. Dengan demikian, dengan adanya konflik yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus, maka Rasul Paulus di sini memberikan peringatan supaya mereka dapat memahami bahwa tubuh Kristus hanya ada satu. Karena tubuh Kristus dan Injil hanya satu, maka sudah sepatutnya setiap orang percaya, dalam konteks ini adalah jemaat Korintus, harus seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara mereka,
dan mereka harus erat bersatu dan sehati sepikir. Dalam konteks masa kini, apa yang bisa kita pelajari? Sebagai seorang pemimpin jemaat, sebagai seorang yang percaya, ketika kita mengalami sebuah konflik, baik secara komunal, baik secara personal, di dalam sebuah institusi maupun di dalam sebuah gereja, sudah sepatutnya kita memahami teks ini untuk menjadi sumber acuan bagi kita untuk mengajarkan kepada jemaat bahwa persatuan yang harus didasari dengan nama Tuhan Yesus Kristus harus disampaikan kepada jemaat. Penekanan terhadap seia sekata, kemudian supaya erat bersatu dan sehati sepikir harus menjadi pengajaran yang disampaikan kepada jemaat untuk memanajemen konflik yang terjadi. Dan tentunya pada akhirnya kita perlu untuk memberikan pemahaman kepada jemaat-jemaat sebagai seorang percaya yang dapat diidentifikasi sebagai tubuh Kristus. Sudah sepatutnya kita memahami tidak ada Kristus lain selain Kristus yang mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu, tubuh Kristus hanya ada satu, dan oleh sebab itu, karena kita sudah diselamatkan dan sudah mendapatkan pengampunan, sudah sepatutnya kita mengalami yang namanya persatuan dan kesatuan supaya pengorbanan Kristus tidak menjadi sia-sia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.